Perang kartel di Meksiko kini berkembang menjadi ancaman yang jauh lebih kompleks dan berbahaya dibanding sebelumnya. Medannya bukan lagi sekadar konflik kriminal biasa, melainkan telah berubah menjadi arena pertempuran modern yang dipenuhi tentara bayaran asing, teknologi militer hasil curian, serta persenjataan canggih yang dulunya hanya terlihat dalam konflik berskala internasional. Di tengah situasi ini, Amerika Serikat tidak tinggal diam. Salah satu responsnya adalah pengembangan pesawat tempur misterius milik Angkatan Laut yang dikenal sebagai FA-XX. Muncul pertanyaan besar, apakah mesin perang generasi baru ini mampu menghentikan dominasi kartel atau justru memicu perlombaan senjata yang lebih mematikan? Selama lebih dari 2 dekade, pemerintah Meksiko telah berjuang melawan kartel narkoba dalam konflik yang brutal. Awalnya, upaya ini hanya berupa penindakan terhadap penyelundupan, tetapi kini telah berubah menjadi konflik yang menyerupai perang internal. Kartel tidak lagi sekedar mengedarkan narkotika ke perbatasan Amerika Serikat, melainkan juga memperebutkan wilayah, membangun kekuatan bersenjata, dan mengubah banyak daerah menjadi zona perang. Pada tahun 2024, diperkirakan hampir sepertiga wilayah Meksiko berada di bawah pengaruh mereka, termasuk kota, jalur transportasi, hingga aparat keamanan. Tujuan mereka pun bergeser dari sekedar keuntungan finansial menjadi dominasi kekuasaan. Perubahan ini membuat karakter konflik ikut berubah. Dari yang awalnya melawan kejahatan terorganisir, kini menjadi perlawanan terhadap kelompok bersenjata yang terstruktur, disiplin, dan memiliki taktik layaknya pasukan militer. Kartel menggunakan drone, kendaraan lapis baja serta bahan peledak rakitan untuk menyerang musuh dan menekan aparat. Rekaman yang beredar di internet sering memperlihatkan serangan drone atau konvoi kendaraan bersenjata berat. Bahkan, mereka juga merekrut pejuang asing, terutama dari Kolombia, yang memiliki pengalaman tempur dan kemampuan menjalankan operasi militer. Militerisasi ini memaksa Meksiko dan Amerika Serikat untuk meninjau ulang strategi mereka. Meksiko menghadapi tantangan besar dalam memperkuat aparat keamanan yang sering kalah persenjataan dan terpapar korupsi. Sementara itu, Amerika Serikat berusaha menghentikan aliran senjata yang berasal dari dalam negeri mereka sendiri, yang selama ini menjadi sumber utama kekuatan kartel. Tanpa perubahan signifikan dari kedua pihak, kekerasan diperkirakan akan terus meluas. Pada masa awal, kartel beroperasi layaknya perusahaan, fokus pada distribusi dan efisiensi perdagangan narkoba. Contohnya adalah kartel Guadalajara pada era 1980-an yang hanya berorientasi pada keuntungan. Namun generasi kartel berikutnya menginginkan lebih dari sekedar uang. Kelompok seperti Los Zetas yang dibentuk oleh mantan pasukan khusus Meksiko mengubah kejahatan menjadi perang terorganisir. Mereka tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga kendali wilayah sehingga bisa memungut pajak dari berbagai aktivitas ilegal seperti pemerasan, perdagangan manusia, penculikan, hingga pencurian minyak. Pendekatan berbasis wilayah ini memaksa kartel untuk berkembang seperti organisasi militer. Mereka merekrut lebih banyak anggota, membangun jaringan komunikasi, serta mengelola sumber daya secara sistematis. Struktur komando menjadi lebih jelas, dengan pemimpin berperan sebagai jenderal dan anggota bersenjata sebagai prajurit. Untuk mempertahankan wilayah, mereka membutuhkan senjata berat, kendaraan lapis baja, dan bahan peledak. Pertempuran antar kartel saat ini sering menyerupai operasi militer modern. Drone digunakan untuk pengintaian maupun serangan, sementara konvoi kendaraan lapis baja menyerbu wilayah musuh. Teknologi seperti jaringan serat optik juga dimanfaatkan untuk mengendalikan drone secara lebih efektif. Mereka terus belajar satu sama lain, menggabungkan presisi militer dengan kekejaman kriminal. Bahaya terbesar dari konflik ini adalah pergeseran tujuan kartel. Mereka tidak lagi hanya berfokus pada narkoba, tetapi juga membangun kekuasaan seperti negara dalam negara. Di beberapa wilayah, aturan kartel menggantikan hukum resmi. Bagi warga sipil, kehidupan sehari-hari terasa seperti berada di wilayah pendudukan. Jika situasi ini terus berlanjut, dampaknya tidak hanya mengancam Meksiko, tetapi juga stabilitas kawasan Amerika Latin secara keseluruhan. Salah satu faktor utama yang memperkuat kartel adalah aliran senjata ilegal dari Amerika Serikat yang sering disebut sebagai Iron River. Setiap tahun, ratusan ribu senjata diselundupkan melintasi perbatasan ke Meksiko. Senjata ini berasal dari produsen terkenal dan masuk melalui jalur distribusi legal yang pengawasannya lemah. Setelah dibeli, senjata tersebut dengan mudah dipindahkan ke selatan oleh jaringan penyelundup. Senjata-senjata ini tidak hanya digunakan oleh kriminal biasa, tetapi juga oleh unit bersenjata kartel yang mampu menghadapi pasukan pemerintah.
Meksiko telah mencoba menanggapi melalui jalur hukum, termasuk menggugat produsen dan penjual senjata di Amerika Serikat karena dianggap berkontribusi terhadap kekerasan. Namun, perbedaan regulasi antara kedua negara membuat masalah ini sulit diselesaikan. Salah satu senjata paling mematikan yang dimiliki kartel adalah senapan kaliber besar, seperti Barrett M82 dan M95, yang mampu menembus kendaraan lapis baja. Senjata ini sering digunakan sebagai pengganti senjata anti-tank, mengingat peluncur roket masih jarang ditemukan. Dengan persenjataan seperti ini, kartel mampu menahan bahkan menyerang balik pasukan pemerintah. Selain itu, kartel juga mulai merekrut tentara bayaran dari luar negeri, termasuk individu yang memiliki pengalaman tempur di konflik global. Mereka membawa taktik baru, seperti penggunaan drone untuk menjatuhkan bahan peledak secara presisi. Serangan semacam ini telah terjadi di beberapa wilayah, menandai babak baru dalam konflik bersenjata di Meksiko. Kartel juga mengembangkan kendaraan lapis baja rakitan yang diperkuat dengan pelat baja dan dipersenjatai senapan berat. Ditambah dengan penggunaan bom rakitan, situasi keamanan menjadi semakin berbahaya, bahkan bagi warga sipil. Meski begitu, otoritas Meksiko menilai bahwa teknologi yang digunakan kartel masih tergolong sederhana dibandingkan militer modern, sehingga masih ada peluang untuk menekan perkembangan mereka. Di sisi lain, Amerika Serikat terus mengembangkan teknologi militer baru, termasuk program pesawat tempur F/A-XX milik Angkatan Laut. Program ini sempat terancam dibatalkan, namun kembali dihidupkan setelah mendapat dukungan politik. Beberapa perusahaan besar seperti Boeing dan Northrop Grumman kini bersaing untuk mengembangkan desain pesawat generasi ke-6 yang mengutamakan stealth, jangkauan jauh, dan integrasi dengan sistem tanpa awak. Pesawat ini tidak hanya dirancang sebagai alat tempur biasa, tetapi sebagai pusat kendali yang mampu mengordinasikan drone, sensor, dan sistem senjata dalam satu jaringan terpadu. Dengan kecerdasan buatan, pilot dapat mengendalikan beberapa unit sekaligus, meningkatkan efektivitas dan kecepatan pengambilan keputusan di medan perang. Jika berhasil dikembangkan, F/A-XX berpotensi menjadi pengubah permainan dalam konflik modern, termasuk dalam menghadapi ancaman non-tradisional seperti kartel. Dengan kemampuan pengawasan canggih, serangan presisi, dan dukungan drone, sistem ini dapat membantu menekan aktivitas kartel tanpa meningkatkan risiko bagi pasukan darat. Namun, pertanyaan besarnya tetap sama. Apakah teknologi ini akan cukup untuk mengimbangi perkembangan kartel yang semakin adaptif? Ataukah justru akan mendorong eskalasi konflik ke tingkat yang lebih tinggi? Yang jelas, masa depan konflik ini akan sangat ditentukan oleh kecepatan inovasi, kerjasama internasional, dan kemampuan kedua negara dalam mengatasi akar permasalahan yang ada.